Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ada ribuan jenis hewan yang terancam punah, dan jika dibiarkan, hanya butuh waktu singkat hingga mereka benar-benar hilang dari bumi ini. Apa yang menyebabkan para hewan terancam punah? Sebenarnya ada banyak penyebab, tapi hilangnya habitat, perubahan alam, perkembangbiakan yang lambat, serta perburuan dianggap jadi penyebab yang paling berpengaruh. Dalam video ini, admin akan membagikan beberapa hewan yang sudah terancam punah. Saking terancamnya, jumlah mereka tidak lebih dari 100 ekor, jumlah yang sangat kritis. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hampir semua jenis harimau berstatus terancam kepunahan karena jumlah mereka yang terus mengalami penurunan. Dan harimau Cina Selatan atau South China Tiger jadi jenis yang paling terancam. Mengutip laman Ancient Animals, hanya tersisa kurang dari 20 ekor harimau Cina Selatan yang hidup bebas di hutan. Sementara menurut laman Britannica, masih ada sekitar 30 harimau Cina Selatan di alam liar. Entah berapa yang tersisa, penampakan mereka di alam bebas juga sangat minim. Bahkan ada yang percaya bahwa mereka sudah diambang kepunahan. Belajar dari kasus kepunahan harimau Jawa, harimau Bali, dan harimau Kaspia, orang-orang mulai menjaga harimau Cina Selatan. Saat ini masih ada harimau Cina Selatan yang hidup di penangkaran dan kebun binatang. Mereka terus dijaga agar populasinya bisa tumbuh kembali, dan harapannya suatu saat mereka akan kembali ke habitat aslinya seperti dahulu kala. Mengutip laman Chef Trino, hanya tersisa sekitar 74 ekor badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan tidak berbeda jauh dengan saudaranya, badak Sumatera, jumlah mereka juga di bawah 100 ekor. Pada tahun 2018 silam, satu-satunya badak putih utara jantan akhirnya mati, dan itu adalah pukulan telak bagi manusia. Jangan sampai badak Jawa dan badak Sumatera mengalami kepunahan. Badak sebenarnya adalah hewan berbahaya dan mereka bisa bertahan di alam meski menghadapi banyak pesaing dan pemangsa sekalipun. Tapi jika harus berhadapan dengan senapan, badak seakan tidak berdaya. Beberapa pemburu ilegal mengincar badak karena jula mereka yang konon bisa dijadikan obat sehingga harganya mahal. Namanya manusia, kalau udah tahu ada lahan duit, maka sifat rakusnya mulai muncul. Memburu para badak tanpa peduli jika mereka adalah hewan yang perkembangbiakannya lambat dan populasinya terus mengalami penurunan. Vaquita, keluarga cetacea dengan ukuran terkecil dan populasi terkecil, hingga diperkirakan akan segera mengalami kepunahan dalam waktu dekat. Vaquita hidup di dekat pantai California. Mereka adalah mamalia laut yang mirip lumba-lumba. Saat ini hanya tersisa antara 10 hingga 20 ekor vaquita yang hidup di bumi. Seperti dikutip dari laman Porpoise dan World Wildlife. Sebenarnya vaquita tidak diburu karena mereka sangat dilindungi. Tapi beberapa vaquita dikabarkan mati karena jaring nelayan yang menjerat mereka. Dari tahun ke tahun, populasi vaquita terus mengalami penurunan yang nyata. Semoga saja mereka tidak menyusul Beiji atau lumba-lumba sungai Yangtze yang dikatakan sudah mengalami kepunahan. Ya meski beberapa bukti memperlihatkan kemunculan Beiji di sungai Yangtze yang seakan bangkit dari kepunahan. Sebenarnya beberapa jenis cetacea mulai mengalami penurunan populasi yang sangat nyata. Misalnya Irrawaddy dolphin atau ada pula yang menyebutnya sebagai pesut mahakam. Mereka juga sangat langka karena jumlahnya di bawah 100 ekor. Admin kurang begitu paham apakah Irrawaddy dolphin emang pesut mahakam atau keduanya adalah jenis yang berbeda. Jika ada yang lebih mengetahuinya, mohon dikoreksi dan sekalian sebagai tambahan informasi. Macan tutul Amur atau Amur leopard. Jadi jenis macan tutul yang paling langka karena jumlahnya hanya sekitar 80 ekor yang masih tersisa di alam liar. Untungnya beberapa bisa diselamatkan dan kini hidup di penangkaran serta kebun binatang.
Setidaknya, kucing soliter ini bisa terpantau dan kelestariannya terus terjaga. Amur leopard mengalami penurunan populasi yang drastis. Penyebabnya karena perburuan dan hilangnya habitat. Jika saja terus dibiarkan, mereka akan menghilang dari kawasan Asia Timur dalam beberapa tahun ke depan. Sebenarnya, macan tutul Amur tidak berbeda jauh dengan jenis macan tutul lainnya, entah yang ada di Afrika ataupun di Asia Selatan. Tapi macan tutul Amur biasanya punya tubuh yang lebih besar dengan bulu yang agak mirip seperti macan tutul salju. Sepertinya habitat mereka yang ada di wilayah bersalju membuatnya cukup berbeda dari jenis lainnya. Macan tutul sebenarnya adalah hewan yang kuat. Meski hidup sendirian, mereka bisa bertahan hidup dan bersaing dengan hewan lain yang lebih kuat. Jadi jika macan tutul Amur terancam punah, maka ada yang tidak beres dan berbahaya yang mengancam mereka, dan ancaman itu memang sangat mengerikan. Bebek yang satu ini terlihat biasa saja, tidak berbeda jauh dengan bebek pada umumnya. Tapi jika mengetahui habitat dan populasi yang tersisa, maka mereka adalah bebek yang spesial. Bebek Madagaskar atau Madagascar Pocket adalah bebek yang sebelumnya sudah dianggap punah. Lalu muncul kembali pada kisaran tahun 90-an silam. Tapi jumlah mereka semakin sedikit. Hingga saat ini hanya tersisa sekitar 20-an ekor yang hidup di alam liar. Ada banyak penyebab yang menurunkan populasi mereka. Tapi adanya ikan pemangsa yang memburu mereka di habitatnya diduga jadi salah satu penyebab terbesar yang menghalangi perkembangan bebek Madagaskar ini. Sementara mereka tidak melakukan migrasi dan habitatnya hanya di sekitar Madagaskar saja. Dengan adanya pemangsa berbahaya yang hidup di sekitar habitatnya, maka keselamatan mereka juga sangat terancam. Ini adalah babi yang langka. Mereka hidup di pegunungan Amerika Selatan. Santa Catarina's Guinea Pig atau babi Guinea Santa Catarina. Sejenis babi yang lebih mirip seperti marmut atau bahkan kapibara. Hewan ini jarang diketahui, lagian populasi mereka juga hanya sekitar 20 hingga 40 ekor yang hidup di alam liar. Bisa dibilang populasinya sangat mengkhawatirkan karena terancam kepunahan, seperti dikutip dari laman Small Mammals. Perburuan diduga jadi penyebab utama dari berkurangnya populasi babi kecil ini. Dengan jumlah yang sangat kecil, mereka berada di ambang kepunahan yang nyata. Katak berpintik yang sebenarnya biasa aja. Cuma karena populasinya hanya di kisaran 100 ekor, makanya jadi terlihat beda. Tidak banyak informasi menarik dari katak ini. Yang pasti, mereka terancam punah karena jumlahnya yang sedikit. Penyebab utama dari menurunnya populasi sang katak adalah karena habitat mereka yang semakin menghilang. Sepertinya mereka adalah katak yang susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Mengutip laman Primate Konservasi, hanya tersisa sekitar 30 ekor gibbon berdada hitam Hainan, salah satu jenis primata yang paling langka di bumi. Mereka hidup di dalam hutan di wilayah Cina. Gibbon Hainan merupakan salah satu jenis kera berukuran kecil. Mereka agak mirip dengan simpanse. Hidupnya di atas pohon dan biasanya hidup berkelompok bersama keluarga besarnya. Hilangnya habitat dan perburuan menyebabkan populasi mereka turun secara drastis. Bahkan pernah mencapai angka belasan ekor. Para pemerhati satwa terus berupaya menjaga kelestarian dari gibbon Hainan dan perlahan populasinya mulai meningkat hingga di angka 30-an ekor, masih kritis. Burung yang hidup di hutan Perancis ini menghadapi ancaman kepunahan yang nyata, bukan karena hilangnya habitat atau ulah manusia secara langsung, melainkan karena hewan pemangsa yang memburu mereka. Tikus hitam dan kucing liar diduga jadi penyebab utama dari berkurangnya populasi burung pemakan serangga ini. Saat ini populasinya hanya sekitar 30 hingga 50 ekor saja. Setiap tahunnya terus mengalami penurunan populasi. Meski telah dilakukan program pelestarian terhadap burung ini, tapi belum ada hasil yang signifikan. Sepertinya mereka harus mendapatkan perawatan khusus seperti yang dilakukan kepada kakapo, menyediakan habitat buatan yang steril dari para pemangsa. Penyu laut bercangkang lunak atau labi-labi Yangtze atau Yangtze Giant Softshell Turtle atau Raphetus swinhoe
jadi salah satu jenis penyu yang sudah berada di ambang kepunahan. Konon hanya tersisa antara 2 hingga 4 ekor saja. Sepertinya ini yang paling terancam. Bahkan ada yang meyakini bahwa mereka sebenarnya sudah mengalami kepunahan. Penyebab utama yang menyebabkan lebih-lebih besar ini harus menghadapi ancaman kepunahan adalah karena perburuan. Sebagian orang memakan mereka, dan yang lain memakainya sebagai bahan obat tradisional. Ternyata ada banyak hewan yang terancam punah dengan status kritis, di mana jika dibiarkan, maka hanya menunggu waktu saja hingga satu persatu dari mereka akhirnya menghilang, punah, dan yang tersisa hanya kenangan. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.